Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, pewahyuan Tuhan kepada Filipus ini sungguh adalah pewahyuan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat istilahnya bagi kita itu sesuatu yang seolah-olah di luar nalar. Karena untuk memperlihatkan bahwa Allah yang tidak kelihatan itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dialami oleh para murid. Yakni dalam diri Tuhan. Berarti yang diwahyukan adalah kesatuan antara Allah dengan Sang Firman. Orang akan bisa merasakan dan mengalami Bapa kalau orang itu mendengarkan firman itu dan juga sekaligus melakukan firman itu. Di situ orang bisa tidak hanya sekedar istilahnya memang dengan mata ini, mata yang ada di kepala ini kita memang tidak bisa melihat, tidak bisa merabanya. Tetapi dengan mata hati kita bisa melihat dengan jelas bahwa dalam kita mendengarkan firman-Nya, kita bisa melihat Sang Firman yang berbicara itu, Tuhan Yesus yang berbicara itu. Orang bisa melihat bahwa yang bersabda itu adalah Bapa itu sendiri. Karena kalau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus penuh dengan mujizat itu adalah karena Allah sendiri. Maka di sana antara Bapa dan Putra itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Walaupun memang dalam diri Tuhan itu ada sosok kemanusiaannya, sehingga bisa diraba, bisa ikut menangis, bisa makan, bisa bersama-sama dengan mereka. Tetapi eksistensi atau keberadaan Tuhan sebelum Tuhan hadir, Dia adalah firman itu sendiri. Dan Sang Firman tidak bisa dipisahkan dengan yang berfirman, yaitu Allah. Lalu sekarang dengan kesatuan itu, maka kalau orang meminta doa, misalnya berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, Sang Firman itu pasti akan mendengarkan dan akan mengabulkannya kalau memang itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang memintanya. Jadi kita tidak hanya berdoa kepada Allah Bapa kita, tetapi juga dengan Tritunggal Maha Kudus juga, pada Sang Putra, kepada Roh Kudus. Walaupun Tuhan Yesus tidak mengajak
kita untuk berdoa kepada Allah Roh Kudus, tetapi kita tahu bahwa Allah Roh Kudus adalah Roh Allah yang ada dalam diri kita, yang mengantar kita supaya kita bisa mampu berdoa kepada Allah Bapa, kepada Sang Putra juga, dan kepada dirinya Roh Kudus. Maka kita bisa melihat bahwa dalam pewahyuan Tritunggal Maha Kudus ini, atau paling tidak kesatuan antara Bapa dan Sang Firman ini sendiri, itu adalah hal yang membuat kita merasakan Allah tidak jauh. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah tidak perlu berteriak-teriak. Tetapi dengan suara lirih Tuhan sudah mendengarkan. Karena dengan kehadiran Roh Kudus, Tuhan bisa mendengarkan setiap doa. Kalau Tuhan itu misalnya, ambil contoh yang kasar ya. Kalau Tuhan itu esa dalam arti satu. Sekarang kita tanya, Tuhan itu ada di mana? Oh, di surga. Kalau kita berdoa kepada Allah, apakah Allah mendengarkan? Karena Allah di surga. Lalu, kalau kita berdoa di gereja ini, kalau Allah kita satu dalam arti satuan ya, matematika. Kita berdoa di sini, kita ketemu dengan Tuhan. Di jam yang sama, Ekaristi diadakan di gereja yang lain. Kalau begitu Tuhan hadir di mana? Di gereja ini atau di gereja yang lain? Ini kalau satu dalam arti bilangan. Maka kita bisa melihat keesaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena dengan Roh Kudusnya Tuhan itu bisa mendengarkan setiap doa. Dengan firman-Nya Tuhan bisa berfirman di banyak tempat dalam waktu yang sekaligus sama. Karena Dia yang esa itu. Maka ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita diajak bersama dengan para rasul mencoba untuk mengimani iman dari para rasul itu supaya kita bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disabdakannya, apa yang menjadi kehendaknya, dan apa yang harus kita lakukan secara pribadi. Masing-masing orang dipanggil sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Maka Tuhan juga memanggil kita secara pribadi apa yang harus kita lakukan. Dan kita harus tahu, kenal apa yang telah disabdakan untuk kita. Supaya kita bisa melakukannya dengan penuh konsekuen. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Maka setiap kali peringatan para rasul, kita kembali diingatkan akan iman gereja ini. Karena iman gereja berdasarkan iman dari para rasul, pengikut Tuhan yang pertama. Lalu kita juga diingatkan pula akan kesetiaan mereka yang sampai mati mau untuk mewartakan Tuhan. Dan kita pun juga dikuatkan, dimotivasi supaya kita di berbagai macam tantangan, rintangan, kita tetap berani untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Dan bahkan Tuhan yang karena Roh Kudus itu kita bisa merasakan kehadirannya di dalam diri kita. Selamat merenungkan.